Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa di bawah pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu berita yang menarik. Berita yang tampilkan di portal Demokrasi News terkait dengan pernyataan keras dari seorang pimpinan buruh, yaitu Jumhur Hidayat, Dr. Jumhur Hidayat, sebagai Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dia intinya menantang debat terbuka dengan Profesor Mahfud MD dan Profesor Yusril Ija Mahendra. Beliau ini kelihatannya agak marah karena Pak Mahfud MD dianggap sebagai pendukung atau perencana lahirnya Perpu nomor 2 tahun 2022 kaitannya masalah Perpu Cipta Kerja. Dan kemudian juga kenapa dia juga menentang Yusril, karena Profesor Yusril juga dianggap mendukung dan membenarkan tentang proses lahirnya Perpu tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kita langsung bacakan berita yang terkait dengan tanggapan Jumhur Hidayat terhadap mereka ini. Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jumhur Hidayat menantang debat kepada Yusril Ija Mahendra dan Mahfud MD terkait pernyataan kedua profesor tersebut yang menyatakan bahwa soal terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditolak kalangan buruh sudah sesuai prosedur. Walau kata Jumhur berikut ini, walau Mahfud dan Yusril adalah dua profesor hukum dan ahli tata negara, saya tidak takut berdebat sekaligus dengan mereka berdua dalam kasus Perpu Cipta Kerja, ujar Jumhur Hidayat. Jumhur yang menolak terbitnya Perpu Cipta Kerja menilai Perpu yang diterbitkan tersebut jauh lebih buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah buruk. Ia mengaku bukan ahli hukum, namun menurutnya hukum itu logis. Saya dapat nilai A untuk mata kuliah rangkaian logika di jurusan Fisika Teknik di Bandung dulu, ITB, dia kan lulusan ITB ya. Jumhur menegaskan dirinya tak mau menuduh kedua profesor itu bodoh dan dungu. Namun kata Jumhur, yang pasti memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kekuasaan bisa merubah orang pintar jadi bodoh dan dungu. Selanjutnya dia mengatakan, termasuk profesor juga bisa jadi dungu. Sebenarnya lebih bagus disebut dungu daripada menjadi intelektual pengkhianat seperti yang disebut Julian Benda, profesor ilmu filsafat dari Prancis seabad yang lalu. Jadi sekali lagi saya tantang kedua profesor itu sekaligus, dan saya cukup sendiri saja. Kasih saya 10 menit saja, insya Allah mereka berdua akan KO. Kecuali kalau mau debat kusir, nirlogika, itu bisa seharian gak selesai, tandasnya. Untuk itu, ia meminta kepada siapapun yang siap jadi fasilitator debat. Debat bisa dilakukan di depan forum terbuka atau di podcast atau apa sajalah, katanya. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat KO, pungkas Jumhur selanjutnya. Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja karena alasan mendesak. Ini sudah alasannya Pak Mahfud ya. Oleh sebab itu pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak.
kata Mahfud dalam pernyataan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto. Misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia akan mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya, ujar Mahfud selanjutnya. Perpu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak bisa, kata Pak Mahfud lanjutan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ija Mahendra menyatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril mengatakan dari segi prosedur tidak ada yang salah dari produk hukum itu karena pemerintah dan MK itu memperbaiki. Karena perintah dari MK itu memperbaiki, katanya. Ia menjelaskan dalam hal memperbaiki bisa melalui mekanisme DPR atau Presiden mengambil inisiatif atau Presiden yang mengeluarkan Perpu. Nantinya Perpu itu dipertimbangkan oleh DPR apakah disahkan menjadi undang-undang atau tidak, ujar Yusril selanjutnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita tantangan yang disampaikan oleh Jumhur Hidayat kepada Profesor Mahfud maupun Profesor Yusril Ija Mahendra terkait dengan masalah penerbitan Perpu nomor 22 tahun 2022 yang lalu, yang begitu banyak mengandung kontroversi karena tanggapan masyarakat, karena dianggap ini, bahkan ada yang mengatakan Perpu itu telah mengatakan dengan diterbitkan Perpu oleh Presiden Jokowi itu dianggap Pak Jokowi telah atau Presiden telah mengangkangi konstitusi. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Profesor Refli Harun yang juga ahli tata negara, hukum tata negara. Kemudian ada juga Pak Profesor Jimlia Siddiq, juga ahli ilmu tata negara, juga sebagai anggota MPR juga, dan ada anggota MPR yang lain juga menganggap bahwa ini adalah pintu masuk, sudah saatnya gerakan untuk memajukan Presiden segera dilakukan. Seperti seorang senator atau dikatakan oleh seorang anggota DPD RI atau senator dari Sulawesi Tengah, Abdurrahman Fattah, beberapa waktu yang lalu. Reaksi dari kalangan buruh lebih dahsyat lagi, seperti yang juga dikatakan oleh pimpinan buruh Pak Jumhur Hidayat, salah satu pimpinan buruh di Indonesia. Dan karena mereka menganggap bahwa dengan Perpu itu yang paling banyak dirugikanlah kalangan buruh atau pekerja di Indonesia. Dan Perpu itu dianggap sebagai suatu langkah yang melawan konstitusi, dan konten dari Perpu itu atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat banyak merugikan kalangan buruh dan tidak layak karena dianggap kurang mengadopsi atau pikiran-pikiran atau aspirasi dari kalangan buruh dan masyarakat secara umum, dan lebih pada menguntungkan kalangan oligarki. Itu kata para aktivis buruh maupun oleh berbagai kalangan, terutama juga para ahli tata negara yang berbeda pendapat, yang Pak Mahfud dari pemerintah, Pak Yusril juga selama ini menjadi tim suksesnya Pak Jokowi. Kemudian dari kalangan yang lain, ahli tata negara yang lain mengatakan bahwa itu tidak benar. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pak Profesor Refli Harun maupun yang lain termasuk juga Pak Jimlia Siddiq juga mengatakan sebaliknya dengan pendapat Pak Mahfud maupun Pak Yusril tersebut tentang Perpu ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, tentang Perpu ini kita sudah juga membuat beberapa video dan sisi yang lain tentang tanggapan masyarakat atau para ahli yang lain kita sudah buat, tetapi kali ini yang khusus ditantang oleh Pak Saudara Jumhur Hidayat sebagai salah satu ketua pimpinan buruh atau pimpinan buruh PSI itu ingin berdebat dengan kedua profesor itu, baik secara terbuka di podcast maupun di
di media apa saja beliau siap, dan dia hanya butuh waktu 10 menit untuk bisa mengalahkan mereka, kata Jumhur Hidayat. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah berita soal ini. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.